beliau Bapak Kiai Rohuddin Abdul Majid meminta saya untuk menyampaikan tentang biografi Abah dan Umi. Mohon maaf saya duduk. Ya, kalau kita bercerita tentang sejarahipun Abah saha Umi, saya semenjak umur kelas 4, kelas 5 SD, para kangkang dan mbak-mbak juga para hadirin sekalian, saya sudah bermuara ataupun sudah pergi kendalemipun Abah saha Umi di Kuala Tungkal yang bertepatan di Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Tungkal Ilir, nama paritnya Parit Pancau. Kalau saya mengingat dulu kangkang mbak-mbak, sejarah daripada biografi Abah saha Umi, beliau berjuang sangat keras. Perjuangan beliau dari mulai awal cara wong Jawane babat truko, sedih, pilu, beliau sudah mengalaminya. Sedikit saya menyampaikan tentang perjalanan riwayat Abah dan Umi ketika di Tungkal. Di sini ada Al Ustadz Yuswaji, ada juga Al Ustadz Sugianto. Beliau dulu mulai mondok ngaji dengan Abah itu semenjak di Kuala Tungkal, dan saya yakin beliau ini tahu akan sejarah tersebut, dan beliaulah yang menjadi khodamnya, pembantunya Abah ketika di Kuala Tungkal. Ini ada Ustadz Yuswaji dan ada Ustadz Sugianto. Jadi ketika beliau berjuang menegakkan li'ilali kalimatillah, Masya Allah, sangat penuh dengan perjuangan, Kang, Mbak. Kalau dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Maka sepantasnya apabila Abah Umi saat sekarang ini sudah merasakan apa yang menjadi jerih payah beliau. Abah dan Umi ketika di Tungkal itu, Kang, beliau bekerja apa ya? Yo nanam padi, yo nyabit kelapa, yo nebas, yo nggali parit, yo pinang. Itu pekerjaannya beliau dulu. Cara wong Tungkal ngarani yo ngangkut klopo. Itu adalah pekerjaan, dan yang khusus buat Abah dan Umi ketika itu, beliau juga yang ngajar, beliau juga yang mulang, beliau juga yang mempunyai santri, beliau juga mendidik para anak-anak yang ada di situ. Perjalanan beliau ketika ngajar kami di waktu itu di MTS itu, Kang, perjalanan kurang lebih 2 jam dari kediaman ataupun dalemipun beliau sampai sekolah itu 2 jam berjalan kaki, Kang. Berjalan kaki. Kami semua juga sama, berjalan kaki menuju ke sekolah yang namanya MTS Tanjung Senjulang, Parit 7 Tanjung Senjulang namanya. Beliau berjalan. Kalau ada santri-santri yang bawa sepeda, dulu belum ada motor, yang punya sepeda itu sudah paling kaya, sudah paling hebat. Kalau ada santrinya atau muridnya itu bawa sepeda, Abah diperintahkan dianukan sepedanya diparing ke Abah supaya Abah itu naik sepeda. Tapi seringkali Abah menolaknya, artinya tidak mau. Artinya apa? Abah lebih senang berjalan pada waktu itu ketika berjalan daripada naik sepeda. Belum ada motor.
Jalannya itu masih sabut kulit kelapa yang ditata itu. Kalau hujan, kalau musim banjir itu banyak segini kan, satu lutut, dan itu banyak lubang-lubang. Itu Abah ketika itu tetap berangkat ngajar, tetap mendidik kami walaupun perjalanan sampai 2 jam. Hujan-hujan, panas-panas, beliau itu tetap jalan, dan itu beliau tidak pakai payung enggak. Dan mungkin ini adalah merupakan karamah pun Abah. Amin Allahumma amin. Jadi Masya Allah perjuangan setelah beliau ngajar, mulang di MTS, sambil kadang-kadang setelah pulang itu langsung pergi ke ladang nanam pari kan. Nanam padi, yo nyabit kelapa, yo nyabit pinang, yo nebas. Dan itu dilakukan oleh Abah sama Umi. Abah, Umi sama jalan kan. Dan dengan Mbah itu abahnya Abah, yaitu Mbah Jamil. Dan saya alhamdulillah masih sering berkomunikasi, mendapatkan ilmu dari Mbah Jamil itu. Mbah Jamil, Mbah Samsini, itu kalau kami dulu manggilnya Mbah Jamil juga Mbah Samsini. Masya Allah sangat luar biasa. Kalau tentang perjalanannya Abah dari ngaos atau tolabul ilmi kami tidak mengetahui. Yang taunya Abah kondur sudah ada di Parit Pancau dan kami sudah ngaji dengan beliau. Nah, kami ngajinya bakdo maghrib yang bakdo maghrib dari rumah, perjalanan dari rumah saya ke tempat Abah itu kurang lebihnya 1 jam. Jalan kaki sebelum maghrib sudah berangkat ke tempat Abah. Baliknya kapan? Subuh. Setelah bakdo subuh kami pulang. Bakdo subuhan, setelah subuhan kami ngaji dulu Quran sama Abah. Itu sama beliau Bapak Ustadz Yuswaji dan Pak Ustadz Stomo itu tahu semuanya. Itu baru pulang. Dan dari sisi lain Abah itu walaupun hanya waktu itu kerjanya seperti itu, alhamdulillah Kang. Kalau untuk provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu Abah juga banyak sekali santri ataupun jamaah beliau. Dan beliau Abah itu sudah membuka torekoh satoriah itu semenjak di Kuala Tungkal. Dan torekohnya yang alhamdulillah Kang dan Mbak sampai sekarang sudah ikut mengamalkannya. Jadi yang kami tahu Abah mempunyai jamaah torekoh itu dari mulai Kuala Tungkal sampai sekarang itu torekohnya. Setelah saya 3 tahun di MTS, pas ketika itu tahun 1995 ya Pak Ustadz ya, tahun 95 saya lulus MTS, Abah pindah ataupun ujrah ke Rambutan Masam. Saya lulus, kami lulus, pas alhamdulillah kelulusan kami MTS itu Abah pindah ke Rambutan Masam. Saya ditinggal oleh Abah, kami Ustadz Yuswaji juga sama, itu ditinggal Abah itu setahun kurang lebihnya itu ditinggal ke Jambi. Pada waktu itu kami masih Masya Allah sangat merindukan. Ya alhamdulillah Abah wa ahlihi, Abah, Umi dan putro-putrone pun semuanya masih dalam keadaan sehat dan ngaji semuanya berpindah di Rambutan Masam. Nah setelah alhamdulillah setahun saya juga ngikuti Abah ke Rambutan Masam. Di Rambutan Masam hiruk pikuknya susah payahnya sangat luar biasa, perjuangannya untuk mengembangkan mengajarkan ilmu agama di sana sangat luar biasa. Pada waktu itu di Rambutan Masam insya Allah kurang lebihnya santrinya ya sekitar 150 atau 100. Begitu Abah masuk ke situ, alhamdulillah Rambutan Masam Nurul Jadid namanya pondoknya itu semakin berkembang. Itu mulai tahun 96 kalau tidak salah. Tahun 96 entah Kang masih di mana, Mbak sudah lahir apa enggak tahu. Mun lahir sering enggak? Sering ya. Jadi 96 insya Allah Abah itu
teng pundi Rambutan Masam. Nah, di Rambutan Masam juga banyak perjuangan Abah. Di selain di pondok pesantren, Abah juga berdakwah ke sana kemari, jamaahnya juga banyak. Dan juga setiap kali Abah itu berjuang di sana pasti ada yang mengikuti. Banyak orang yang tidak senang, itu sudah gawane, sudah umumnya. Orang yang tidak suka, orang yang itu sudah biasa. Tapi dengan kegigihan dan ketabahannya Abah sama Umi dalam menghadapi masa depan beliau, maka beliau sanggup untuk melewati hal-hal tersebut. Jadi di Rambutan Masam saya juga sempat tahun 97, 98, 99 saya selesai 99 kan. Sampai aliyah 99, tapi saya tidak mondok, cuman ngikut Abah derek dawuh Abah. Di Rambutan Masam Abah juga banyak torekoh, jamaah torekohnya juga banyak di dusun dan di luar dusun juga banyak jamaah torekohnya. Tiap Jumat jamaah torekoh ibu-ibu nyai-nyai datang ke dalamnya Abah, semuanya ngaji karena mereka semua itu masuk dalam torekohnya Abah. Masalah banyak yang dijumpai oleh Abah ya akeh, sangat banyak sekali. Ya tadi disampaikan orang yang tidak suka ya banyak, yang tidak senang juga banyak, yang suka, yang senang ya lebih banyak. Sampai terjadi kemarin itu Abah sudah dibawa ke kecamatan. Wah, ini Masya Allah Kang. Tapi Abah, Umi menghadapi semua itu dengan santai Kang, santai, tidak ada rasa takut. Kami semua tahu itu semuanya. Walaupun kami tidak bisa membantu, tapi kami hanya melihat dan mendukung dengan doa kepada Abah. Dengan santainya, dengan tegarnya Abah menghadapi sehingga permasalahan itu bisa selesai dan tuntas. Sedikit di Rambutan Masam Abah juga, yo Masya Allah, yo ada kebun. Dulu ada sedot barang ya Kang, yang ada mungkin nih ada Ustadz Nasruddin tahu nih sedotnya ini. Ya, ada Ustadz Kiai Abdul Rahim tahu pasti semuanya ini. Ya, punya, Masya Allah usahanya sangat luar biasa begitu yang dilakukan, yang dialami perjuangan Abah dalam perjalanannya untuk menuju kepada kesuksesan. Semoga kita bisa meniru Abah, kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin Allahumma. Setelah itu singkat tahun 2003 ya. Iya Kang ya. Kang Pak Habib ini yang tahu nih, Pak Habib, mungkin Pak Zaini. 2003 ya ke Pemayung. Itu saya kurang tahu masanya. Yang agak sedikit tahu itu istri saya. Istri saya itu dari Rambutan Kecut sampai ke Pemayung itu ikut Abah. Dan saya juga tidak nyangka loh Kang, kalau saya dapat istri pondokan, ini aku kira nyongkon. Padahal dulu waktu sekolah ya adik kelas yang tak sampaikan ada orangnya itu. Tidak pernah pacaran, tidak pernah apa itu, tidak pernah saya tanya sama istri saya. Tapi alhamdulillah berkat dibarokati Abah kok saya bisa ketemu. Sudah saya tinggal pulang lama di rumah, pulang dari sekolah, kok masih ketemu lagi di Pemayung. Ya alhamdulillah, ini kisah saya dengan istri saya sedikit aja. Tanpa pacaran, tanpa apa. Masalah apa? Aku kan bisa rapatek payu Kang. Aku ya ora nyongkok bojo kok gelem Pak Mbak Husnul lho gelem karo aku ya ora nyongkok. Ya alhamdulillah, saleh bojo, ya pondokan. Ya. Jadi ketika di Pemayung ini Masya Allah perjuangan beliau, dan mudah-mudahan ini langgeng, mudah-mudahan abadi ila yaumil qiyamah, amin Allahumma. Abah mulai di Pemayung pada waktu itu, ceritanya, hikayahnya saya tidak tahu persis. Beliau pindah ataupun mendirikan pondok pesantren itu satu liwat itu diawali dengan banjir yang besar. Ini kalau orang tua itu menyikapi di
di mana itu ada baik air yang bagus, yang jernih, dan situlah ada kebetahan, dan itu adalah keistiqomahan. Jadi diawali Abah pindah di Pemayung di Irsyadul Ibad itu dengan banjir yang besar. Pada waktu itu sampai ngungsi-ngungsi ke depan, sampai ke rumahnya Kang Alvin, sampai ke masjid-masjid, pondoknya itu waktu itu memang Masya Allah. Begitu saya selang berapa bulan kemudian saya sowan Abah ke Irsyadul Ibad, bekas air yang dalam itu ada nampak di dinding. Dulu dalamnya Abah dulu seperti itu. Jadi yang asramanya sekarang itu ditempati menjadi butik atau menjadi koperasi itu masih papan. Nah, itu dulu di situ sempat tenggelam juga situ Kang. Saking besarnya banjir. Perjuangannya pun Abah Soho Umi ketika mendirikan pondok pesantren Irsyadul Ibad itu diawali dengan banjir. Ya alhamdulillah sampai sekarang dibanjiri santri, dibanjiri rezeki. Amin Allahumma amin. Ini dan mudah-mudahan Abah Umi tetap selalu sehat dan selalu tawil umur dan dalam keberkahan, dan juga selalu diberikan rezeki ingkang barokah kanggo memajukan pondok pesantren Irsyadul Ibad, yaitu pondok kita. Di pondok pesantren Irsyadul Ibad, Masya Allah Kang, mungkin Kang semuanya, Mbak semuanya sudah tahu perjalanannya Abah Umi. Kalau dulu sebelum seperti sekarang ini bangunannya ya yang saya tahu musolanya ya masih musola Wali Songo ya Pak Habib ya. Musolanya musola masih Wali Songo yang beratapkan apa itu? Beratapkan apa sih? Rumbai. Ya. Pokoknya Masya Allah masih, tapi ya alhamdulillah ini ada Pak Ustadz Yani juga Pak Ustadz Mukri yang beliau sebagai santri yang mengikuti Abah dari mulai rambutan masam, bahkan dari Kuala Tungkal sampai ke Pemayung ini Pak Ustadz Mukri juga Pak Ustadz Sopiani. Ini Masya Allah ini yang luar biasa. Nah, beliau ini termasuk orang yang ikut jerih payahnya Abah dalam membuka pondok pesantren Irsyadul Ibad. Dan teman-teman yang lain saya rasa ya masih banyak sekali yang ikut serta dalam membuka pondok pesantren Irsyadul Ibad yang sampai saat sekarang ini sama-sama kita nikmati. Perjuangan Abah, kegigihan Abah dan Umi sampai sekarang kita semua tahu, kita semua paham. Banyak orang yang hujat, orang yang tapi begitulah. Dan yang ini yang patut kita contoh, kita sebagai santrinya. Jangan mudah fatroh. Fatroh itu apa? Putus asa nggih, Kiai. Jangan mudah. Abah Umi tidak pernah putus asa. Sebelum berhasil beliau berjuang terus demi santri-santrinya, demi kita-kita semuanya. Bukan hanya santri-santrinya yang beliau ayomi, bahkan orang-orang yang di luar pondok, di luar semuanya itu ikut merasakan akan jerih payah beliau. Masya Allah. Coba bayangkan adanya pondok pesantren dulu tuh saya Allah Mbak Kang. Saya baru ke pondok Irsyadul Ibad pertama kali itu saya itu tahun 2000 apa ya? Kang Zen kelas 3 Alia ada. 2010, berarti saya 2010 saya masuk ke pondok pesantren Irsyadul Ibad itu. Itu Masya Allah Kang, masih banyak lalang Kang, masih banyak kayu-kayu, masih Masya Allah, sampai sing tahun 2015 ke atas saya rasa tidak nemu ini. Yang paling keras itu kerjaannya itu Kang Ari. Wah, itu waktu itu sudah ada Kang Ari. Kang Ari sudah ada. Terus ada Kang Rosid itu. Ada Kang Asropin juga waktu itu. Itu pejuang untuk membersihkan untuk tempat pondok yang kita tempati ini. Kita doakan kepada kakak-kakak kita itu panjang umurnya, jodohnya didekatkan. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa perjuangan Abah dan Umi. Ya, Abah
Abah dan Umi dalam mendidik kita siang, malam, pagi, sore, beliau sambil cara wong Jawa niki kiprah niku apa lah, berusaha di luar untuk memakmurkan pondok, untuk ngopeni kita semuanya. Toh banyak orang yang tidak suka, toh banyak orang yang jegali beliau, tapi beliau pantang menyerah, beliau tidak mundur walaupun setapak pun. Ini yang patut kita contoh. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini. Ya kalau waktu dulu Masya Allah, Abah ya Masya Allah, Umi ya Masya Allah. Saya tidak bisa cerita banyak lah Kang. Yang jelas kalau di Irsyadul Ibad itu yang lebih banyak tahu itu Pak Yani, Pak Habib. Saya di ujung-ujung saja. Semua itu dapat kita ambil kesimpulan Kang. Para teman-teman santri, rekan-rekan santri, rekan-rekan alumni, kita seharusnya banyak bersyukur, banyak berterima kasih secara umum. Syukur dan terima kasih dengan Abah, kita bisa membantu membesarkan pondok pesantren Irsyadul Ibad dengan tenaga pikiran sampeyan jenengan sedaya. Salah satunya seperti ini, berkumpulnya dalam majelis yang seperti ini adalah termasuk membantu kepada Abah dan Umi. Saya teringat Kang, Mbak, saya 2010, 2015 lah, 2014, 2015 santrinya Abah itu lulusan tahun 2014. Sudah berapa itu Kang? Berarti sudah 10 tahun ya. 10 tahun kalau kita hitung 50 saja itu. Dan yang sudah ngaji sama Abah, bahkan mereka semua sudah banyak yang sukses. Yang menjadi pertanyaan Kang, bagaimana cara kita untuk merangkul teman-teman kita? Ini kewajiban kita. Mumpung Kang, Abah Tasik Sugeng kita masih bisa bertemu dengan beliau. Kita harus mempunyai pemikiran dengan teman-teman kita yang mungkin di sana kawan ada bilang malu mau khususnya kita bisa bertemu, kita bisa berjabat tangan, kita bisa mandang dengan beliau. Dalam hal-hal yang seperti ini bagaimana Kang? Sampean-sampean semua mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan para santri-santri yang telah lulus atau yang umum disebut dengan alumni. Bagaimana ini Kang? 500 orang itu kalau kita hitung dalam setahun itu 50 yang lulus itu. Berarti 500 Kang. Andaikan 100 sudah berapa Kang? Itu dihitung dari 2015. Mumpung para teman-teman sekalian, yuk bareng-bareng kita bersama-sama berjuang untuk mengajak para teman-teman kita, mungkin yang adik di bawah kelas kita, adik-adik kita, yang kakak-kakak kelas itu adalah kakak-kakak kita, untuk bersama-sama bisa berkumpul, bersilaturahim,
dalam acara setahun sekali kita adakan ini. Untuk apa? Untuk bisa bertemu apa? Yang mungkin dalam setahun tidak pernah bertemu atau belum sempat untuk sowan silaturahim ke rumah apa, dengan adanya acara yang seperti ini, momen-momen yang seperti ini kita bisa dapat bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau. Bayangkan Kang, hari ini Kang, apa tidak hadir di tengah kita? Umi tidak hadir di tengah-tengah kita. Bisa tidak kita untuk lebih memikirkan kita supaya bisa bertemu dengan beliau, bisa sowan dengan beliau, bisa berjabat tangan dengan beliau. Ajak teman-teman kita, adik-adik kita untuk berkumpul bersama-sama. Nek jenengan sedaya santri ini apa? Kula nggih sami santri ini apa? Sami Kang, kula nggih nderek kados jenengan nggih dados santri ini pun apa? Muga-muga kita semuanya sampai ila yaumil qiyamah diakui sebagai santrinya apa? Amin Allahumma ya Allah. Yang saat sekarang ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang hanya bisa kita doakan, kita kirimkan hanya doa. Mari teman-teman semua, kakang-kakang, mbak-mbak semuanya, betapa senangnya, betapa bahagianya ketika kita bertemu, ketika kita berhadapan, ketika kita memandang wajah-wajah beliau, wajah Abah, wajah Umi, wajah Gusnya. Senang kita bisa kembali membuka memori kita yang dahulu, waktu kita ngaji, waktu kita belajar, waktu kita menuntut ilmu, kita mengenang kembali sejarah-sejarah kita bisa mengasah ilmu kita supaya ilmu kita kembali seperti sedia kala ketika kita waktu ngaji dulu, sehingga kita dalam mengamalkan, dalam berkiprah, dalam syiar di kampung-kampung kita, di halaman kita, dibarokati dengan barokahnya Abah dan Umi wa ahlihi dan durahnya dan gus-gusipun. Muga-muga anggenipun kita berjuang, di dalam kita berjuang untuk menegakkan agamanya Allah, meneruskan perjuangan beliau, dimudahkan berkahipun Abah dan Umi wa ahli amin Allahumma amin. Begitulah sejarah yang saya tahu. Dengan jerih payah beliau mendidik kita, jerih payah beliau mengemintarkan kita, menjadikan orang yang tahu dari tidak tahu. Mari bersama-sama, kita tidak bisa banyak untuk memberikan kepada beliau, apalagi untuk membalas jasa beliau, tidak ada apa-apanya. Cukup kita hadir, cukup kita ketemu, cukup kita sowan. Ini Masya Allah, sangat senang sekali, sangat bahagia sekali Abah dan Umi. Ini saya sampaikan, sangat senang sekali ketika sowan wis tadi alumni atau santri pun berjuang di kampung, sowan Abah, sowan Umi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang ngendi Kang ngono? Saiki kerjanya apa Kang? Alah mulang anak-anak cilik. Masya Allah, seneng raka-raka ruan Kang. Sangat senang, sangat bahagia bahwa santrinya berguna di kampungnya, di halamannya, di masyarakatnya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Abah, kabare sampean ya. Kabaripun panjenengan sedaya yang selama ini sudah bermukim di kampung halamannya, mendengarkan beritanya, mendengarkan kabarnya sehat, kabarnya bahagia, sukses. Ini suatu kesenangan tersendiri buat Abah, Umi dan wa ahlihi dan para guru-gurunya ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada adik-adik, kepada rekan-rekan, kang-kang, mbak-mbak,
untuk berjuang untuk membesarkan Irsyadul Ibad dengan cara ya jelasah seperti ini. Ke depan mudah-mudahan lebih meriah, lebih banyak yang datang dan lebih untuk semangat untuk bertemu dengan para guru-gurunya. Amin Allahumma amin. Dan semoga keberkahan selalu kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, mungkin tidak banyak, itulah yang saya sampaikan, doa santri kepada guru, murid kepada guru, santri kepada kiai, awake dhewe kita semua, anak kepada orang tua, khususnya kita semua para santri-santri yang mungkin yang sekarang belum hadir, yang masih ada di rumah, mungkin ya tahu mungkin acara hari ini kita ajak, kita bersama-sama untuk mendoakan kepada Abah dan Umi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Berikan kekuatan sehingga sehat sebagaimana biasa sedia kala dan dapat mendidik, membimbing, mengarahkan kita saat sekarang juga di masa-masa yang akan datang, dengan penuh kasih sayang beliau, dengan penuh canda tawa beliau dan semua pendidikan nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang merindukan kepada ulama-ulama, kepada guru-guru kita, sehingga ilmu kita manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon ampun dan maaf. Banyak kata-kata yang tidak pas mungkin yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kepada teman-teman kang-kang atau senior-senior kami, saya yang tahu tentang biografi Abah, monggo-monggo mari bersama-sama untuk selalu kita ingat atas perjuangan beliau, kasih sayang beliau, nasihat beliau, kita contoh sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, sampai cucu-cucu anak cucu kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan umur panjang kepada beliau, Abah, Umi, dan gus-gusnya, putra-putra beliau dan ahli baitih beliau, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.